Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan yang dihadapi anak-anak di usia taman kanak-kanak. Mau tahu apa saja? Yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Secara garis besar, masalah di TK dapat digolongkan menjadi 3, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik, psikis, dan sosial. Yang pertama, masalah fisik. Masalah-masalah fisik yang mungkin dialami oleh anak taman kanak-kanak pada umumnya meliputi 1. Masalah gangguan fungsi panca indera. Gangguan fungsi panca indera yang sering dijumpai pada anak-anak TK adalah gangguan pendengaran dan penglihatan. Gangguan penglihatan baru dapat diketahui setelah derajat gangguannya sudah sangat besar, karena untuk gangguan yang masih ringan sangat sulit untuk dideteksi. Gangguan penglihatan untuk usia taman kanak-kanak biasanya dibawa sejak lahir atau tidak menutup kemungkinan ada faktor pemicu dari luar. Sedangkan untuk masalah gangguan pendengaran akan lebih mudah dikenali oleh lingkungan sekitar, misalnya guru, orang tua, dan teman-teman. Gangguan pendengaran ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kebersihan telinga yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Yang kedua yaitu cacat tubuh. Pada usia taman kanak-kanak, gangguan cacat tubuh mempunyai dampak yang sangat besar pada diri anak, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik, anak akan terganggu aktivitas fisiknya, sedangkan secara psikis, anak belum bisa memahami dirinya. Yang ketiga yaitu obesitas atau kegemukan. Masalah obesitas pada usia taman kanak-kanak mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Anak yang terlalu gemuk mengalami kesulitan dalam beraktivitas dan dapat menyebabkan timbul penyakit lainnya. Yang keempat yaitu kidal. Sebenarnya, kidal bisa dikatakan bukan masalah. Yang membuat kidal merupakan suatu masalah adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama guru dan orang tua, yang menginginkan anak kidal untuk beraktivitas seperti anak-anak normal lainnya. Lalu yang kelima yaitu hiperaktif. Ciri-ciri anak hiperaktif adalah 1. Tidak dapat memusatkan perhatian dalam jangka waktu lama. Yang kedua, impulsivitas. Misalnya sering bertindak sebelum berpikir, sulit mengorganisasi pekerjaan, sering berteriak-teriak di dalam kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, berlari-lari secara berlebihan. Yang keempat, sulit duduk dengan tenang dan atau gelisah secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada masalah psikis. Masalah yang berkaitan dengan psikis antara lain, yang pertama ada konsentrasi. Pada anak-anak yang kemampuan konsentrasinya rendah, proses belajarnya terganggu. Lalu yang kedua, intelijensi. Masalah intelijensi ini meliputi masalah yang ditimbulkan karena intelijensi rendah dan masalah yang ditimbulkan karena intelijensi tinggi. Yang ketiga yaitu berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekerasan pada orang tua dan para pendidik sehingga mereka berdusta agar terhindar dari hukuman, peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorongnya untuk berbohong karena ingin dipuji juga karena imajinasinya. Yang keempat yaitu emosi. Masalah emosi meliputi perasaan takut, cemas, marah, iri hati, dan cemburu, mudah tersinggung, serta perasaan sedih. Lalu selanjutnya yaitu masalah sosial. Yang tergolong ke dalam masalah sosial adalah yang pertama tingkah laku agresif. Merupakan tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan.
Penyebab anak agresif diantaranya karena terkekang reaksi emosi terhadap frustasi karena dilarang melakukan sesuatu peniruan dari orang dewasa. Hal ini dapat terjadi karena pada keluarga anak agresif justru dihargai. Tingkah laku orang tua juga merupakan model yang paling efektif bagi anak. Dengan kata lain, anak menjadi agresif karena mencontoh orang tuanya. Yang kedua yaitu daya saing kurang atau cenderung menarik diri dari lingkungan. Anak yang memiliki daya suai kurang cenderung tidak mau bergaul dan beradaptasi dengan lingkungannya. Daya suai kurang diakibatkan oleh ruang lingkup anak yang masih terbatas pada situasi rumah dan sekolah. Apalagi sebelum anak masuk sekolah, orang tua kurang memberi kesempatan pada anak untuk mengenal lingkungan luar. Lalu yang ketiga yaitu pemalu. Sifat pemalu akan menjadi masalah yang cukup serius karena akan menghambat kehidupan anak. Misalnya dalam pergaulan, pertumbuhan, harga diri belajar, dan penyesuaian diri. Umumnya, ciri anak pemalu ialah terlalu sensitif, ragu-ragu, murung, dan juga sulit bergaul. Lalu yang keempat yaitu negativisme. Reaksi anak berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Pada umumnya setiap anak pasti akan mengalami masa pembangkangan. Masa pembangkangan anak ini akan berakhir tergantung dari pola pengasuhan yang diberikan orang tuanya. Ketika orang tua bisa menangani anak dengan benar, maka masa pembangkangan pada anak tersebut akan cepat berlalu. Lalu yang kelima yaitu perilaku berkuasa. Wujudnya, anak suka meminta, memerintah, mengancam, dan memaksa teman-teman sebayanya. Penyebab anak berperilaku berkuasa karena di rumah ia anak tunggal. Orang tua yang selalu menuruti keinginan anaknya. Lalu selanjutnya yaitu perilaku merusak. Pada umumnya, anak yang berperilaku merusak, ia akan membanting dan melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya di saat keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh perilaku kasar dari lingkungan rumah. Berperilaku bagi anak usia dini sebenarnya rasa ingin tahu anak sangat tinggi. Biasanya anak ini sering membongkar mainannya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.